Warga 62, balik lagi bareng gue di tongkrongan pecinta film paling gokil, Sinema Sesat. Bahas film sampai tersesat. Guys, coba deh kalian bayangin. Kalian lagi asik-asik healing sendirian di pantai rahasia yang estetiknya nggak ada obat. Tapi gara-gara telat sedetik aja buat balik ke daratan, kalian malah terjebak di atas batu karang sempit di tengah laut bersama seekor hiu putih raksasa yang udah lapar banget. Sumpah, ini sih bukan healing tapi killing. Bukannya dapat bantuan, sinyal HP malah nggak ada. Orang yang lewat bukannya nolong malah nyopet. Sampai kalian terpaksa jahit kaki yang robek pakai anting-anting sendiri karena lukanya udah mau busuk. Sumpah, ini sih bukan healing tapi killing. Kira-kira gimana ya cara cewek ini bertahan hidup dari kejaran hiu yang dendam kesumat itu? Apa dia bakal selamat atau malah jadi prasmanan hiu? Jangan berani-berani di skip ya, karena film hari ini benar-benar bikin senam jantung. Yuk langsung kita gas ceritanya. Oke Besti, kita mulai kenalan dulu sama Mbak Nancy Adams. Dia ini mahasiswi kedokteran dari Amerika yang ceritanya lagi pengen gaya-gayaan healing sendirian ke negara tetangga, Meksiko. Bayangin deh, dia niat banget jauh-jauh ke sana cuma buat nyari pantai antah berantah yang tersembunyi banget. Kayak nyari restu mertua susahnya. Dia numpang mobil warga lokal namanya Mang Carlos. Nah, dari hasil sesi curhat mereka di mobil, ternyata pantai tanpa nama ini tuh punya nilai sejarah yang dalam banget buat almarhumah ibunya si Nancy. Pantesan aja Mbak Nancy ini niatnya kebangetan. Padahal tempatnya tuh benar-benar terisolasi. Nggak ada di Google Maps dan hampir nggak ada satupun turis luar yang tahu keberadaan pantai ini selain dia. Benar-benar definisi nyari penyakit di tempat estetik sih ini kalau kata aku mah. Pas nyampe di lokasi, ya ampun, pemandangannya emang juara banget asli. Masih perawan, airnya biru, pasirnya putih, pokoknya instagramable abis deh buat pamer di feed. Abis makasih sama Mang Carlos karena udah dianterin dengan selamat, si Nancy sempet-sempetnya ya ngelawak receh bilang mau pesan Gojek atau Uber buat pulangnya nanti. Aduh, Mbak Nancy, di sana tuh sinyal aja megap-megap kayak ikan kekurangan air. Boro-boro mau buka aplikasi, buat narik nafas aja susah. Terus nih, sebelum benar-benar nyemplung, si Nancy udah kayak atlet profesional aja. Pakai segala persiapan fisik dan pemanasan, biar nggak kram pas ketemu ombak gede. Pas lagi asik-asiknya di tengah laut, ada dua mas-mas turis ganteng asal Spanyol yang lagi selancar juga. Mereka sempet tuh berbincang basa-basi busuk sambil ngingetin Nancy. Mbak, hati-hati ya, di pantai ini tuh ada formasi karang yang bakal muncul jadi pulau kecil kalau air lagi surut. Plus ada koral api yang kalau kesenggol rasanya pedes banget kayak omongan tetangga. Nah, mereka bertiga akhirnya lanjut tuh seru-seruan selancar bareng sampai sore. Pas matahari udah mau pamit dan mas-mas Spanyol tadi ngajak balik karena hari udah mulai gelap, si Nancy malah bebal Besti. Dia dengan sok patennya bilang, "Duh, satu ombak lagi deh tanggung." Tuh kan, ini nih bibit-bibit bencana selalu bermula dari kata sekali lagi. Nah, pas dia lagi ngayuh papannya sendirian ke tengah laut, jeng-jeng, dia malah nemu bangkai paus bungkuk raksasa yang ngapung dengan kondisi mengenaskan. Lukanya ngeri banget, udah kayak abis dikeroyok massa. Nggak lama kemudian, burung-burung laut tiba-tiba pada terbang bubar jalan gitu aja. Aduh, Mbak Nancy, itu tuh kode alam kalau ada predator haus darah lagi OTW buat makan malam. Lari Mbak, lari! Dan bener aja kan perkiraan aku, pas Nancy lagi berusaha nangkep ombak terakhirnya, tiba-tiba brak, dia diterjang sama hiu putih gede yang agresifnya ngalahin emak-emak rebutan diskon di mall. Benturan keras itu bikin si Nancy terpental hebat sampai kepentok terumbu karang di dasar laut. Terus papan selancarnya entah melayang kemana. Udah kayak hubungan yang gak direstui, pisah gitu aja. Aduh, Nancy berusaha sekuat tenaga berenang balik ke papannya. Tapi ya telat, Besti. Si hiu langsung hap
Kaki kiri Nancy digigit sampai robek parah. Dengan sisa-sisa tenaga yang tinggal seupil, Nancy manjat ke atas punggung bangkai paus tadi buat ngumpet sementara. Nah, dari kejauhan, dia lihat nih mobil dua mas-mas Spanyol tadi udah mulai jalan pulang. Nancy udah teriak-teriak sampai urat lehernya mau copot. Tapi apa daya, suaranya kalah telak sama berisiknya suara ombak. Dan mereka pun melenggang kangkung aja, tanpa tahu kalau Nancy lagi uji nyala di atas bangkai paus. Duh, Besti, situasinya makin gak kondusif aja nih. Si Hiu yang tadinya cuma muter-muter cantik, sekarang malah mulai agresif nabrak-nabrakin itu bangkai paus. Udah kayak mau ngedemolish gedung gitu. Tujuannya cuma satu, mau jatuhin si Nance, biar jadi dessertnya hari ini. Sadar kalau bangkai paus itu udah mulai gak stabil dan bisa hancur kapan aja, Nancy akhirnya terpaksa ngambil keputusan paling gila, yaitu lompat balik ke air. Dia berenang secepat kilat, kayak lagi dikejar deadline, menuju formasi batuan karang yang mumpung lagi muncul gara-gara air laut surut. Pas nyampe di sana, ternyata dia nggak sendirian. Ada seekor burung camar yang sayapnya juga ringsek ke nahan taman paus tadi. Nah, di atas batu yang luasnya nggak seberapa itu, bahkan lebih sempit dari kamar kos-kosan tipe studio, Nancy harus putar otak buat bertahan hidup. Karena dia anak kedokteran, dia langsung praktik DIY darurat yang ngeri banget. Bayangin deh, dia jahit luka robek di kakinya yang dalam banget itu pakai anting dan kalung miliknya sendiri. Aduh, dengar suaranya aja aku udah mau pingsan. Ngilu banget kan? Terus habis itu, dia robek baju renang mahalnya buat dijadiin perban darurat biar nggak infeksi atau mati kehabisan darah. Bener-bener definisi gadis tangguh, tapi kasihan banget sih ini. Waktu pun berlalu. Dari malam sampai subuh, Nancy ngelewatin waktu dengan kondisi yang bener-bener memprihatinkan, Besti. Kaki dia mulai bengkak gede banget kayak abis disengat tawon sekampung. Ditambah lagi, dia dehidrasi parah gara-gara nggak minum dari kemarin. Tiba-tiba di tengah keputusasaan itu, dia lihat ada secercah harapan. Seorang mas-mas pemabuk yang baru bangun tidur di pinggir pantai. Nah, Nancy udah teriak-teriak minta tolong biar mas itu ngambilin ponsel di tasnya. Tapi dasarnya beban keluarga di mana-mana sama aja. Bukannya bantuin, si mas teller ini malah hilaf lihat barang berharga. Dia malah nyopet barang-barangnya Nancy dan nekat mau ngambil papan selancar yang lagi ngambang di tengah laut. Aduh, karma itu nyata ya, Besti. Baru juga nyemplung dikit, itu hiu langsung hap. Si mas pemabuk langsung tewas seketika dengan kondisi badan kebagi dua. Aduh, beneran deh, nyawa melayang cuma gara-gara pengen nyolong papan selancar doang. Nggak elit banget matinya. Siangnya, dua mas-mas turis Spanyol yang kemarin akhirnya balik lagi ke pantai itu. Nancy udah berusaha teriak-teriak sekuat tenaga buat memperingatkan mereka jangan masuk ke air. Tapi dasarnya cowok, kalau dibilangin emang suka ngeyelnya minta ampun. Mereka ngerasa aman-aman aja, karena kemarin ngerasa nggak ada kejadian apa-apa. Alhasil, ya wassalam, salah satu dari mereka langsung dicaplok hiu pas baru aja masuk air. Temennya yang satu lagi panik dan berusaha berenang kenceng banget menuju batu tempat Nancy ngumpet. Pas posisinya udah deket banget, Nancy udah mau gapai tangannya buat narik ke atas. Telat dikit. Si hiu lebih gercep dan langsung narik mas itu ke dasar laut tepat di depan mata Nancy. Sedetik lagi loh padahal, nyeseknya sampai ke tulang nggak tuh? Sadar kalau air laut mulai pasang dan batunya bakal tenggelam, yang artinya dia bakal jadi prasmanan terbuka buat si hiu, Nancy mulai nyusun rencana pelarian paling nekat sedunia. Tapi sebelum itu dia sempat-sempatnya ya, benerin sendi sayap si burung camar yang patah pakai ilmu medisnya sampai akhirnya itu burung bisa terbang lagi. Abis itu, dia lihat ada helm turis yang ada kamera GoPro-nya ngambang gak jauh dari sana. Pakai hitung-hitungan matematika, dia nyimpulin kalau hiu itu butuh waktu 32 detik buat muter balik. Nancy langsung terjun bebas buat ngambil helm itu. Tapi walaupun hampir aja dijadiin sarapan dan sempat kesenggol koral api yang perihnya melebihi dikhianati pacarnya, untungnya dia berhasil balik lagi ke atas batu dengan selamat.
Bener-bener kayak lagi main game survival level paling susah. Pas lihat rekaman di GoPro itu, Nancy makin gemeteran lihat betapa ganasnya si hiu pas ngebantai turis-turis tadi. Merasa umurnya udah di ujung tanduk, Nancy akhirnya bikin rekaman pesan terakhir yang isinya lokasi dia dan kronologi semua kejadian ini, terus dia hanyutin itu helm dengan doa semoga ada yang nemuin. This is Nancy Adams. It's April 26, 2006. I got here. He's still circling. Nah, sasaran terakhir Nancy adalah sebuah rambu suar atau buoy navigasi yang terletak sekitar 27 meter dari batunya. Ini benar-benar pertaruhan nyawa terakhir, Besti. Dia nekat berenang nembus gerombolan ubur-ubur penyengat yang parkir di sana. Tapi cerdiknya Nancy, dia tahu kalau hiu itu sebenarnya takut atau nggak suka sama ubur-ubur. Jadi dia jadiin ubur-ubur itu jadi tambeng hidup biar nggak dicaplok. Pinter banget kan? Emang ya, kalau udah kepepet, otak mahasiswi kedokteran itu emang beda level cara kerjanya. Akhirnya, Besti, setelah perjuangan berenang lewatin ubur-ubur yang nyengatnya lebih perih dari sindiran mantan, si Nancy berhasil juga nyampe ke rambu suar atau buoy navigasi itu. Pas banget dia lagi manjat dengan sisa tenaga yang tinggal seupil, si hiu yang baperan itu langsung nyeruduk tiangnya dengan brutal. Udah kayak banteng lihat warna merah, bener-bener nggak dikasih nafas sedikit pun itu si Nancy. Tiangnya sampai goyang-goyang mau roboh. Pas udah berhasil nangkring di atas, Nancy nemuin kotak darurat. Wah, dalam hati pasti dia udah mikir, yes, selamat, ada bantuan. Isinya ternyata pistol suar. Tapi ya ampun, itu pistol udah karatan bin jadul banget. Mungkin peninggalan zaman penjajahan kali ya. Pas dia coba tembakin sekuat tenaga buat minta tolong ke kapal yang kebetulan lagi lewat di kejauhan, malah zong, pistolnya nggak berfungsi maksimal, cuma keluar asap dikit doang kayak petasan banting. Kapalnya ya tetap melenggang kangkung aja menjauh, nggak lihat sama sekali kode dari Mbak Nancy yang udah lemes bin pasrah kayak kerupuk kesiram air. Tapi tenang, di sisi lain untungnya ada bocil penyelamat kita nih. Jadi anaknya Mang Carlos, si supir yang kemarin nganter itu, lagi main di tepi pantai dan nemuin helm GoPro-nya Nancy yang hanyut. Pas itu bocil lihat isi rekamannya, waduh, dia langsung kaget setengah mati. Lihat mbak-mbak Amerika lagi diteror hiu raksasa. Tanpa babi bu dan tanpa mampir jajan dulu, dia langsung lari kenceng nyari bantuan. Emang ya, kadang bocil begini jauh lebih berguna dan gercep daripada mas-mas pemabuk yang kemarin malah nyolong barang. Balik lagi ke tengah laut, tensinya makin tinggi dan makin gak kondusif, Besti. Si hiu kayaknya udah bener-bener kehilangan kesabaran karena makan siangnya gak dapet-dapet. Dia terus-terusan nerjang itu rambu suar sampai konstruksi besinya patah dan roboh. Siu! Nancy langsung tercebur lagi ke air yang dingin itu. Dan di situ dia sadar kalau hiu ini tipe-tipe predator yang obsesif banget. Gak bakal berhenti ngejar sampai dia bener-bener dapat mangsanya. Tapi jangan salah, otak mahasiswi kedokteran Nancy langsung simulasi secepat kilat. Dia ngelihat ada rantai jangkar yang berat banget di bawah sana. Dan dengan nekatnya, dia jadiin itu rantai sebagai pemberat buat narik badannya secepat mungkin ke dasar laut. Pas si hiu lagi meluncur dengan kecepatan penuh mau nyaplok Nancy dari belakang, si Nancy dengan gaya ala-ala atlet ninja langsung ngehindar di detik-detik terakhir. Sihu! Alhasil, si hiu yang udah kadung ngebut pakai kecepatan cahaya itu nggak bisa ngerem. Dan jelep, badannya langsung tertancap telak di besi-besi tajam konstruksi jangkar yang mencuat itu. Mampus nggak tuh? Hiu ganas itu tewas seketika di tempat kejadian perkara. Kena karmanya sendiri gara-gara terlalu maksa pengen makan orang.
Akhirnya, drama penuh darah dan air mata ini selesai juga, Besti. Mang Carlos sama anaknya langsung datang nyelamatin Nancy yang udah terapung-apung lemes di pinggir pantai. Hebat banget loh, Nancy masih bisa sadar walaupun badannya udah compang-camping dan mentalnya udah diuji nyali abis-abisan. Terus nih, yang bikin terharu tapi pengen aku ketawain dikit, si burung camar yang dia selamatin tadi juga udah nungguin di atas pasir sambil ngeliatin Nancy. Udah kayak adegan film romantis, burung itu seolah mau ngucapin terima kasih sebelum Nancy akhirnya dibawa buat dapat perawatan medis yang beneran di rumah sakit, bukan dijahit pakai anting lagi. Tamat deh penderitaan Mbak Nancy di pantai tanpa nama itu. Jadi kesimpulannya ya Besti, kalau niatnya mau healing tuh mending ke mall yang ada AC-nya atau rebahan aja di rumah sampai lumutan. Nggak usah sok-sokan nyari pantai antah berantah yang nggak ada di Google Maps demi nyari jati diri. Ujung-ujungnya malah jati diri lo mau dimakan hiu dan terpaksa jahit kaki pakai anting-anting sendiri. Itu mah bukan liburan, tapi nyiksa diri berkedok estetika. Mana ada hiu dilawan pakai jangkar. Untung mbaknya mahasiswi kedokteran. Kalau mahasiswi sastra, mungkin hiunya cuma dibacain puisi sampai budek. Nah, daripada nasib lo tragis kayak mas-mas pemabuk tadi yang badannya kebagi dua, cuma gara-gara mau nyolong papan selancar, mending buruan klik tombol subscribe sekarang juga. Awas ya, kalau cuma numpang nonton tapi gak subscribe. Gue sumpahin, pas lo lagi asik mandi tiba-tiba ada sirip hiu putih nongol dari bak mandi lo. Jangan lupa like sama share ke teman lo yang hobi healing tapi nggak tahu diri. Bye-bye warga tersesat.